Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Jaiman dengan NIM 860440922, Prodi PGSD, mahasiswa Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan topik yaitu pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Sebuah refleksi filosofis atas pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam menjawab tantangan pendidikan masa kini. Pilar dalam pendidikan. Dalam arsitektur, pilar adalah tiang yang menopang bangunan agar tetap berdiri kokoh. Dalam pendidikan, pilar bermakna fondasi nilai dan prinsip yang menopang seluruh sistem pendidikan agar tidak goyah menghadapi perubahan zaman. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan hanya menjadi kegiatan transfer informasi, bukan membentuk manusia yang utuh. Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional merumuskan pilar-pilar tersebut dalam 3 prinsip yang kita kenal hingga hari ini. Prinsip Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ing ngarso sung taludo, di depan memberi teladan. Pendidikan adalah figur yang dilihat, ditiru, dan dijadikan contoh. Karakter guru terpancar dalam setiap tindakannya, bukan hanya kata-katanya. Yang kedua, ing madya mangun karso, di tengah membangun semangat. Pendidikan berdiri sejajar bersama peserta didik, mendorong, memotivasi, dan membangkitkan keinginan belajar dari dalam diri mereka. Yang ketiga, tuturi handayani, di belakang memberi dorongan, yaitu pendidikan memberi ruang bagi peserta didik untuk tumbuh mandiri sambil tetap hadir sebagai penyangga ketika mereka memerlukan dukungan. Ketiganya bukan urutan, melainkan satu kesatuan yang utuh. Dan tantangan di era digital. Era digital membawa perubahan besar dalam cara belajar dan mengajar. Namun justru disinilah ketiga prinsip Ki Hajar Dewantara semakin relevan, sekaligus semakin diuji. Tantangan yang pertama, keteladanan di ruang digital. Ketika pembelajaran berlangsung secara daring, guru tidak selalu hadir secara fisik, namun ing ngarso sung taludo tetap berjalan melalui cara guru berkomunikasi di WhatsApp, konten yang ia bagikan, hingga sikap profesionalnya di dalam video pembelajaran. Keteladanan tidak mengenal batas layar. Tantangan kedua yaitu motivasi yang mudah terganggu. Di era digital, peserta didik dikelilingi distraksi media sosial, game, konten hiburan. Prinsip Imadya Mangunkarso menuntut guru lebih kreatif, merancang pembelajaran yang menarik, relevan, dan bermakna agar semangat belajar tetap terjaga. Contoh nyatanya yaitu di kelas saya menggunakan kuis interaktif berbasis aplikasi, terbukti meningkatkan antusiasme siswa dibanding latihan soal konvensional. Yang ketiga yaitu tantangan yang ketiga, kemandirian versus ketergantungan teknologi. Prinsip tuturi handayani mendorong kemandirian belajar, namun banyak siswa justru menggunakan teknologi untuk mencari jawaban instan, bukan untuk berpikir kritis. Disinilah peran guru sebagai pemandu literasi digital menjadi sangat penting. Persoalan pendidikan nasional saat ini, rendahnya literasi dasar, krisis karakter, dan kesenjangan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan tidak dapat diselesaikan hanya dengan teknologi. Teknologi adalah alat, yang menentukan arah adalah nilai. Pilar-pilar Ki Hajar Dewantara mengingatkan kita bahwa inti pendidikan adalah hubungan manusiawi antara guru dan murid yang tidak bisa digantikan oleh algoritma manapun. Di era digital sekalipun, guru yang meneladani, memotivasi, dan menopang peserta didiknya adalah jawaban paling konkret atas kritis pendidikan yang kita hadapi. Presentasi yang saya sampaikan, semoga pemikiran Ki Hajar Dewantara
terus menjadi cahaya terang yang membimbing langkah kita sebagai pendidik di ruang kelas nyata maupun di ruang digital. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.